Seni tari adalah bagian tak terpisahkan dari budaya dan kehidupan masyarakat di Nusantara. Ragam jenis tari dapat kita temukan dari ujung barat hingga ujung timur Indonesia. Masing-masing daerah memiliki keunikan tersendiri, mulai dari gerakan hingga aksesoris yang dikenakan. Yang juga kita acap ditemukan adalah penggunaan topeng dalam beberapa jenis tarian, baik sebagai pelengkap keindahan maupun sebagai bagian dari ritual sakral yang tidak boleh ditinggalkan. Satu tarian terkenal akan keunikan topengnya adalah tari topeng Malang. Konon, topeng khas Malang ini merupakan tradisi peninggalan nenek moyang untuk berkomunikasi dengan roh leluhur. Benarkah hingga saat ini kesenian tari topeng Malang masih terus mempertahankan tradisi sakral mereka? Dari manakah kesenian tari topeng Malang ini berasal? Untuk mengetahui asal-muasal tari topeng Malang, kami menjumpai salah satu penerus maestro tari topeng Malang yang juga ketua dari Padepokan Tari Asmoro Bangun di Dusun Kedung Monggo, Pakisaji, Malang. Muncul pertanyaan, benarkah pada zaman dahulu topeng di Malang merupakan peninggalan kerajaan kuno dan digunakan sebagai media untuk berkomunikasi dengan roh nenek moyang? Topeng kalau dahulu ini dipakai sebagai sarana untuk pemanggilan roh nenek moyang. Nah, ini terjadi pada zaman kerajaan Kanjuruhan, jadi kerajaan yang pertama di Malang. Topeng ini ditempelkan pada boneka. Jadi topeng tidak besar seperti sekarang, hanya segenggaman tangan. Itu terbuat dari emas yang bernama Sang Hyang Pusposariro pada waktu itu. Nah, kemudian pada zaman kerajaan Mojopahit, fungsi topeng ini beralih menjadi dua. Yang pertama sebagai pemanggilan roh nenek moyang, yang kedua sebagai penyambutan tamu-tamu kenegaraan, seperti itu. Selepas era Majapahit, baru pada 1890-an, salah satu Bupati Malang, Raden Suryodiningrat, kembali berusaha menghidupkan kembali kesenian tari otentik tersebut dengan mengajak para pejabat setempat untuk membentuk kembali sebuah kelompok wayang topeng di pendopo Kadipaten Malang. Semenjak saat itu, tari topeng Malang terus bertahan hingga saat ini. Salah satu keunikan dari tari topeng Malang adalah tetap terjaganya tradisi sakral yang bertahan hingga sekarang. Bahkan konon, untuk membuat sebuah topeng Malang tidak bisa sembarangan. Nilai-nilai dan tradisi yang diajarkan leluhur dalam proses pembuatan topeng Malang terus dipertahankan hingga hari ini. Bahkan untuk membuat sebuah topeng sakral, sang pembuat harus memperhatikan betul sesuai tradisi yang diajarkan turun-temurun. Mulai dari pemilihan bahan, proses pembuatan, hingga berkomunikasi langsung dengan para roh leluhur. Jadi untuk membuat topeng yang dipakai menari, kita memang memilih bahan-bahan yang khusus. Jadi bahan-bahan yang khusus itu biasanya kita ambil dari tempat-tempat yang dianggap masyarakat itu ada penunggu atau penghuni, seperti itu. Contohnya itu kayu beringin, kayu kembang, kayu nangka, kemudian kayu-kayu yang usianya itu minimal 50 tahun ke atas. Kita tidak memotong. Bila kita menunggu bila ada dahan yang tumbang atau roboh, itu baru kita beli atau kita minta. Kalau kayu ini kita beli, berarti topeng ini bisa dimaharkan. Tapi kalau kayu ini kita minta, berarti topeng ini kalau jadi tidak bisa dijual. Jadi seperti itu. Nah, pengerjaannya biasanya kita memilih hari yang baik. Hari yang baik itu ada 3. Jadi hari yang baik itu ada yang pertama itu ada hari baik menurut umum, ada hari baik menurut desa atau kampung, hari baik menurut kita sendiri.
Setelah sebuah topeng sakral terbentuk, topeng tidak bisa langsung digunakan untuk menari. Sang pembuat harus memperkenalkan terlebih dahulu topeng buatannya kepada para roh leluhur. Mereka percaya para leluhur akan masuk ke dalam topeng tersebut ketika dipakai menari. Nah, terakhir biasanya topeng ini akan kita bawa ke tempat yang disakralkan atau disucikan. Kita berdoa di sana kepada Tuhan, kita menyampaikan pada leluhur bahwa topeng yang kita buat, topeng baru yang kita buat ini akan dipakai untuk menari. Tujuannya apa? Supaya bila kita berdoa mengundang mereka sudah tahu bahwa oh ini topeng baru yang dipakai kemarin, saya akan ikut untuk menari bersama dia, seperti itu. Sebelum memulai pementasan, masyarakat akan menyelenggarakan sebuah ritual untuk keselamatan. Para penari dan pendukung pementasan akan mengunjungi sebuah punden desa setempat yang dikeramatkan, seraya membawa topeng untuk menari. Konon, jika ritual ini tidak dilakukan, maka akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan selama pementasan berlangsung. Punden ini sebenarnya sudah lama sekali. Jadi punden ini mulai awal kampung ini ada, punden ini itu sudah ada. Jadi punden ini biasanya kalau dahulu itu ditempati oleh yang pertama kali membuka lahan perkampungan. Kita biasanya akan turun ke punden, ya. Kita di sana topeng-topeng ini akan kita bawa, terus kemudian ada uko rampennya itu, ada sesajen itu sejen biasa itu, dan kita berdoa kepada Tuhan bahwa nanti kita akan mengadakan pertunjukan, dan pertunjukan ini supaya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Tidak selamanya proses ritual yang berlangsung di punden keramat ini berjalan lancar. Pernah juga terjadi hal-hal di luar nalar ketika ritual berlangsung. Itu kalau dalam waktu ritual suguh gitu ya. Jadi pernah kejadian setelah topeng ini ditata, kemudian sajen ini ditata, kita menyiapkan untuk membakar kemenyan itu terlalu lama. Topeng-topeng ini tiba-tiba dia meloncat sendiri. Jadi meloncatnya itu kan saya taruh di atas, dia itu meloncat sampai jatuh ke bawah. Jadi ada 4 topeng yang itu hampir sama seperti itu. Dan kadang-kadang setelah meloncat itu akan terdengar bunyi seperti kerincing atau gongseng itu. Para pelaku kesenian tari topeng Malang mempercayai bahwa tari topeng Malang merupakan sebuah bentuk tradisi sakral dan berhubungan dengan roh leluhur. Oleh karena itu, para penarinya juga tidak boleh orang sembarangan. Semua harus memperhatikan tradisi-tradisi yang telah diajarkan para leluhur, karena mereka percaya ketika menari topeng Malang, para leluhur akan mendampingi mereka melalui topeng yang mereka gunakan. Perbedaannya kesenian topeng dengan kesenian yang lain adalah leluhur memang kita datangkan. Jadi roh-roh itu dunia lain kita datangkan. Mereka itu akan masuk ke dalam topeng dan tidak mempengaruhi si penari. Jadi si penari tetap dia bisa menari dengan bagus dan dia tidak trans. Itu perbedaannya. Jadi itu akan menambah aura, kemudian penampilan itu sehingga lebih bagus gitu. Selain kesiapan fisik, para penari juga diharuskan mempersiapkan mental. Hal ini dipercaya akan mempengaruhi penampilan mereka ketika tampil. Para penari percaya apa yang sedang dipikirkan oleh seorang penari topeng akan berpengaruh pada karakter topeng yang mereka gunakan. Para penari juga diminta untuk memperlakukan topeng sakral dengan baik.
Dalam beberapa kejadian, pernah ada penari yang melanggar pantangan dan berakibat pada peristiwa yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Topeng ini kan seperti bentuk penggambaran wajah leluhur kita ya. Jadi biasanya topeng ini tidak boleh ditaruh di sembarangan. Misalkan contohnya ditaruh di bawah. Nah, itu pernah kejadian dulu topeng saya itu dipinjam oleh anak-anak. Saya tidak tahu apakah karena ada tertarikan memang topeng ini lebih detail dari yang lain sehingga dia melihat matanya itu kan lebih melotot gitu. Makanya, oh kamu matanya jangan melotot ya. Jadi kamu tidur aja, tidur gitu. Nah, kemudian setelah persiapan di atas panggung topeng ini dipakai, musiknya dinyalakan, dia langsung seperti orang pingsan. Jadi dia langsung tertidur dan tidak bisa dibangunkan. Kemudian yang kedua, pengalaman yang kedua, membuat topeng itu harus sesuai dengan seperti bentuk kayu berdiri. Jadi kalau di bawah ya bawah, kalau atas bawah, atas gitu ya. Jadi dulu pernah kejadian ayah itu membuat topeng ini dibalik. Jadi yang seharusnya itu di bawah itu ditaruh di atas. Nah, topeng ini itu dipakai hampir 3 orang, itu tidak bisa dilepas. Dan pemirsa, itulah tadi fakta-fakta seputar kesakralan tari topeng Malang. Semoga kesenian tradisi ini akan terus lestari ya pemirsa, agar generasi mendatang dapat mengenal dan semakin menghargai kekayaan seni budaya dan kearifan lokal Indonesia.